Assalamualaikum Pak Fiska. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi gini Pak Fiska, kita ngobrol dulu. Ini kita diskusi sebentar sebelum kita melaksanakan observasi di kelas. Sebelum nanti saya akan observasi Pak Fiska di kelas ya saat pembelajaran informatika. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Tujuannya kita ngobrol dulu di bagian pra-observasi ini supaya nanti Pak Fiska ketika melaksanakan pembelajaran bisa lebih fokus, persiapannya lebih matang dan diharapkan hasilnya juga lebih baik. Itu ya Pak Fiska. Ya. Saya mulai dengan pertanyaan pertama ya. Pak Fiska, nanti ketika pembelajaran tujuan yang ingin dicapai apa ya Pak? Tujuan yang dicapai pada pertemuan besok itu kan artinya sistem komputer. Nah, nanti tujuan terdidik mampu memahami fungsi sistem komputer, seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem operasinya. Yang memungkinkannya untuk menerima input, proses, dan output. Lalu Pak, berdasarkan tujuan pembelajaran tadi, area pengembangan yang hendak dicapai pada observasi itu apa? Area pengembangan yang ingin dicapai pada peserta didik itu didik mampu memahami perangkat fungsi perangkat komputer, kemudian dia mengelompokkannya ke dalam bagian-bagian perangkatnya. Misalkan aplikasi A ini masuk di bagian ini, seperti itu. Jadi mampu memahami dan mengelompokkannya ke dalam bagian-bagiannya Sesuai dengan fungsinya ya Pak ya. Oke. Lalu Pak, nanti dalam proses pembelajaran Pak Fiska akan menggunakan modul pembelajaran apa? Modul pembelajaran yang mau saya pakai itu pakai PBL, Problem Based Learning ya. Oke, problem based learning ya Pak. Terintegrasi juga ya Pak? Ya, tentunya terintegrasi dengan sel Bu. Oke, Ya. siap. Jadi lengkap ini ya, PBL dan SL-nya masuk gitu ya. Lalu Pak, strategi yang dengan persiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran nanti? Nah, strategi yang ingin saya pakai itu pakai strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ya, Pak. Kira-kira nanti diferensiasinya di aspek yang mana Pak? Pakai yang konten dan proses Bu. Oke, jadi nanti dengan mempersiapkan diferensiasi konten dan diferensiasi proses gitu ya. Oke Pak. Lalu tentunya ada penilaian ya Pak, dengan sudah mempersiapkan penilaiannya. Penilaian dengan persiapkan untuk pembelajaran ini nanti apa saja Pak? Nah, untuk penilaian saya menggunakan observasi sambil jalan itu sambil menilai melihat perkembangan peserta didik. Kemudian menggunakan kuis. Nah, kuisnya ini tadi pakai kuis Bu. Oke, keren, menarik ini pasti Pak. Siswa menggunakan teknologi juga untuk proses pembelajarannya. Oke, jadi nanti dengan melaksanakan penilaian formatif berarti ya Pak, yaitu dengan observasi selama proses pembelajaran dan ada kuis yang menggunakan aplikasi kuis. Ini pasti menarik ini Pak pembelajarannya karena ya anak pasti akan antusias kalau yang terkait dengan segala sesuatu tentang teknologi gitu ya. Oke, semoga nanti pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar. Nanti kira-kira waktunya kapan Pak? Sudah disiapkan jadwalnya hari apa? Hari Selasa Bu. Oke, hari Selasa ya Pak. Hari Selasa jam ke. Oke, Nanti kita ketemu hari Selasa jam kedua di kelas 8. kelas 8. Sepertinya cukup Pak. Semoga nanti berjalan lancar. Kita akan ketemu lagi hari Selasa jam kedua di kelas 8. Iya. Itu Pak, terima kasih. Iya. Semoga semuanya berjalan lancar. Assalamualaikum Pak Fiska. Waalaikumsalam. Silakan disiapkan dulu sebelum memulai pelajaran seperti biasa ya. Diri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Duduk dulu.
Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, terima kasih. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran berikutnya, tolong yang bajunya belum rapi, dasinya dipakai yang bagus, kemudian topinya sudah dibilang berkali-kali kalau di dalam kelas kan ini suasana sejuk, pakai gitu. Ini kepala malah sumbukan gitu. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya absen dulu. Aprilia Husna, hadir. Asila Dederianto, Wildan Jen Akid, Zilda Zakira Faisal. Dan berarti yang izin 3 ya. Ayo apa? Semoga yang sakit segera diberi kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali. Oke, pada bab ini kita akan belajar tentang sistem komputer. Di kelas 7 dulu kalian sudah mempelajari itu. Kira-kira masih ingat atau sudah lupa? Lupa? Masa siti-siti nggak ingat? Yang kalian ingat tentang sistem komputer? Masa satu kata gitu nggak? Perangkat lunak. Ya, Muhammad Rizky Agustina. Tepuk tangan untuk Rizky Agustina. Oh, itu tepuk tangan. Modal Ada yang ingat lagi selain perangkat lunak? Perangkat keras. Perangkat Keras. keras. Terus perangkat. Contoh perangkat kerasnya apa contohnya? Ayo. Sudah mulai ingat-ingat. Nah, terus apa namanya? Alisnya tepuk ini berarti mulai harus ketemu jawaban ini. Ayo. Bisa perangkat penyimpanan apa contohnya perangkat penyimpanan? Dalam perangkat keras itu ada perangkat penyimpanan. Apa contohnya di sini? Saya akas. Belum tepat. Oh, galeri. Keyboard. Keyboard. Ini diabaikan yang penyimpanan berarti ya. Ini perangkat keras itu contohnya keyboard. Apalagi kira-kira? Ini Pak. Apa itu Mouse. Mouse. Ya, udah mulai ingat-ingat berarti. Sistem komputer pengertiannya adalah sebuah sistem yang terdiri dari 3 komponen. Ada perangkat keras atau biasa disebut dengan apa? Hardware. Kemudian tadi yang disebutkan Rizky, perangkat lunak atau Software. Kemudian pengguna atau Firmware. pengguna komputer atau pemakai komputer itu istilahnya brandware. Jadi kalau kalian sedang menggunakan komputer itu disebut brandware kalian. Nah,
alur kerja sistem komputer dapat dianalogikan atau disamakan dengan sistem pencernaan manusia. Jika salah satu sistem pencernaan kita rusak, maka tidak bisa proses pencernaan tidak bisa berjalan. Seperti halnya pada komputer, ketiga komponen ini harus saling terkait. Jika ada perangkat lunaknya, tidak ada perangkat kerasnya, komputer tidak bisa digunakan. Ada perangkat kerasnya, ada perangkat lunaknya, tapi tidak ada pemakainya. Kira-kira gimana? Bisa digunakan nggak? Nah itu, jadi ketiganya harus saling berkaitan, saling berhubungan, tidak bisa jalan sendiri. Ada penggunanya, perangkat kerasnya nggak ngomong, perangkat lunak juga nggak ada, nggak bisa jalan, komputer nggak bisa digunakan. Kemudian yang terakhir ada cloud storage. Apa itu storage? Penyimpanan awan. Nah ini yang fleksibel, yang aman, penyimpanan awan. Ada yang sudah menggunakan penyimpanan awan? Belum. Sudah. Kan bisa pakai Google Drive, bisa. Jadi dimanapun, kapanpun, ada internet dan punya email Google Drive itu, login, data bisa diakses di mana-mana. Google Foto, Pak. Nggak bisa, itu pakai aman. Tuh. Pak ruwet gitu, Pak. Iya, di dalamnya keyboard itu perangkat-perangkat itu banyak jalur-jalur. Tadi bagi akad, proses apa tadi bagi akad? Tapi nah ini kartu BPA-nya nanti saat itu BPA langsung ditransfer ke monitor. Ya, itu. Ada pertanyaan? Ada. Pak, kenapa kan diketik langsung itu label? Bukannya langsung dulu. Apa? Kalau diketik langsung aja kok. Oh, kalau diketik langsung ada. Itu kecepatannya secepat kilat. Jadi harusnya nggak seperti itu, pelan-pelan, enggak. Kalian pencet langsung ada arus, langsung masuk proses, langsung keluar. Ya silakan Pak, kalau mau tanya Pak. Ini silakan mau tanya. Contoh perangkat input yang lainnya. Oh ya, untuk perangkat input yang lainnya selain yang tadi itu ada apa? Yang di depan kalian di atas kamera itu perangkat input. Kemudian ada joystick, kemudian touchpad. Nah, seperti di laptop saya ini ada touchpadnya untuk geser-geser. Nah, itu ya, tahu ya? Nah, itu contoh perangkat input yang lainnya. Kemudian sekarang saya mulai kuisnya. Disiapkan HP-nya. Nah, ini ketik di Google, ketik joinmyquiz.com. Joinmyquiz.com sudah? Sudah semua? Kalau sudah, kodenya dimasukkan 250646.
250 Di Google Chrome atau Google Pak? bebas, Google boleh, browser yang lain boleh. Udah mulai join, ada join atau mulai? Mulai Pak. Kalau sudah siap, sudah masukkan kode semua dan join atau mulai, nanti kuis akan segera saya mulai. Tunggu dulu, belum saya mulai. Yang penting kalau udah join, udah mulai. Pak ini betul mulai langsung Pak? Ya. Ya, saya mulai. Ini apa nih? Ayo, siapa? Ayo, udah mulai. Sudah, mau lagi? Oh, di pertemuan selanjutnya lagi. Di pertemuan selanjutnya lagi. Gimana, masih? Ayo kakinya turun, nah, kakinya nah, ayo nah. Yang belum selesai siapa? Ada lagi tapi nanti tugasnya LKPD, lembar kerja bertani. Berarti 5 teratas itu ada Rizky, Handika, Siren. Siren apa Siren? Siren dan Menisa dan Jamaluddin 5 teratas. Tepuk tangan buat teman kalian. 5 teratas yang kelihatan. Langsung skornya live. Udah ya, saya akhiri ya. Nanti pertama selanjutnya kita bisa coba lagi pakai quiz. Sekarang ada tugas lembar kerja buat kalian. Kelompoknya sudah saya bentuk kemarin. Menyesuaikan ya tempat duduknya kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan membentuk kelompok. Sebentar saya jelaskan sebentar. Ini kan saya bagi ada NKPD, kemudian ada kartu. Nah, kartu ini kalian masukkan ke dalam kolom yang mana? Sesuaikan. Misalnya nanti ada WhatsApp. WhatsApp itu masuk di apa ya? Masa WhatsApp masuk di perangkat keras? Mungkin kan? Nah, itu. Udah paham ya? Waktunya 10 menit. Ya, nanti mau sedikit ya apa? Ya, silakan langsung bentuk kelompok.
Ya, terus saja itu presentasinya. Misal namanya baru A. Ini sampai selesai. Dengarkan instruksinya. Dengarkan instruksinya. Itu nanti di kolomnya ditulis nama aplikasinya. Waktunya nggak perlu ditempel karena nggak muat. Nah, nanti saat presentasi baru ditunjukkan gambarnya. Masuk di mana, masuk di mana. Paham? Paham ya? Tinggal memasukkan di dalam kolomnya yang mana. Udah, silakan dikerjakan waktunya 10 menit. Dari sekarang. Nama kelompoknya jangan lupa tulis nama kelompok 1, 2, 3 namanya anggotanya ke samping nama nomor absen aja nggak apa nomor absen namanya diganti nomor absen. Porsinya kok gimana? Ini Photoshop masuk di mana? Analisis apa itu? Masuk input program atau software atau apa? Operasi atau apa? Dibagi. Kartunya dibagi dengan kelompoknya dianalisis bersama. Ayo, dianalisis. Ayo lah, sini lah. Kartunya dibagi, jangan satu orang aja yang analisis. Bagi kelompoknya. Kartunya dibagi, nah, bagi kartunya. Kartunya dibagi dengan kelompok. Cepat. Ya. Terus saja di sini. Lima menit lagi ya. Udah selesai? Udah selesai satu ya, udah 2 menit lagi. Sudah selesai sebenarnya, sudah selesai. Sudah, oke.
Dua kelompok sudah bisa langsung presentasi dulu. Yang lain habis. Ayo, selfie dulu pokoknya maju yuk. Apa? Ya wes bisa. Jangan di kelompoknya sini. Suaranya dikecilkan suaranya. Yang lain diam diperhatikan. Output speaker betul. Brainware pengguna sistem administrator betul. Sistem operasi Mac OS ya betul. Program aplikasi WhatsApp, Canva, Chrome betul. Bahasa pemrograman Java betul. Sudah. Nah, tepuk tangan buat kelompoknya service. Sudah, silakan yang ini. Assalamualaikum bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo, maju terus. Mau dua nanti ya. Mau dua yang maju ini. Waktunya 3 berapa Pak? Ya, kopinya dicopot, kopinya dicopot. Kopinya dicopot. Kopinya dicopot. Ayo, Sob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari Aku perangkat komputer. Yang pertama, hardware, bagian input, kamera, ya betul, lanjut. Ya, terus lanjut. Proses memori masuk, lanjut. Ya, storage penyimpanan SSD. Di output ada plotter. Output plotter itu yang untuk nyetak KT stiker itu output sama seperti print. Lanjut. Lalu ada software. Software ada sistem operasi yaitu Linux. Ya, software sistem operasi Linux. Lalu ada program aplikasi yaitu YouTube. Program aplikasi YouTube ya, lanjut. Lalu ada bahasa pemrograman yaitu Scratch. Bahasa pemrograman Scratch ya, untuk program. Terakhir ada Baseware yaitu Brainware, SG, bola tempat. SG itu maksudnya aplikasi untuk browsing itu. Brainware kan nggak ada berarti. Ya berarti belum tepat satu ya. Oke, yang ini. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu terima kasih atas kerjasamanya kelompoknya dengan baik. Yang perlu perbaikan silakan nanti diperbaiki, setelah itu dikumpulkan. Oke, kembali ke tempatnya masing-masing. Porsinya ditata kembali. Ayo sudah ke tempatnya masing-masing. Kembali ke tempatnya. Belum. Ayo duduk dulu. Ayo duduk dulu. Ayo duduk. Kalau kira kan bisa ingat.
Pak. Oh iya, betul. Servis dipanggil Pak Oki. LKPD ini setelah kita presentasikan itu merupakan akhir dari materi hari ini tentang sistem komputer. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan. Saya Tiara, ya silakan Tiara. setelah mempelajari tentang sistem komputer, saya bisa tahu perangkat yang ada pada perangkat komputer seperti perangkat input, proses, penyimpanan, dan bisa membedakannya. Ya, terima kasih Tiara. Jadi sesuai harapan kita, harapan kami dengan mempelajari ini kalian bisa mengklasifikasikan perangkat input, proses, output, dan fungsi perangkatnya. Nah, gitu ya. Terima kasih atas partisipasinya dalam pembelajaran ini yang menyenangkan. Tetap semangat di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Fiska. Waalaikumsalam Bu Rayu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya baik. Gimana? Kita ketemuan mau ngapain ini? Curhat Oke, curhat tentang apa ini Pak? ya terkait proses pembelajaran kemarin di kelas. Oh yang saya observasi itu ya Pak, kita belum ngobrol lanjutannya. Jadi gimana? Saya itu merasa melihat siswa dalam proses pembelajaran itu tak berdiskusi kelompok itu kurang aktif di kelas. Kemudian dalam memanajemen waktu saya itu seperti gimana ya, kok kurang kadang terlalu cepat, kadang waktunya kurang, kadang seperti itu. Jadi tidak sesuai dengan pembagian waktu yang Pak Fiska Iya, persiapkan yang sebelumnya, saya misalnya persiapkan. harusnya pembukaan 10 menit, intinya sekian, akhirnya jadi terlewat gitu ya. Ada kelebihan, ada yang kurang. Oh gitu ya. Seperti itu. Akhirnya Manajemen waktunya yang manajemen kurang waktunya pas. kocar kacir ya. Sehingga tujuan pembelajarannya mungkin jadi tercapai, kurang tercapai. Jadi ada dua hal ya Pak. Iya. Siswa dalam pembelajaran diskusi terutama ya, kita kemarin saya ketika mengobservasi itu Pak Fiska menerapkan pembelajaran dengan strategi diferensiasi ya Pak, Iya. pakai metode apa Pak kemarin? Pakai sosial emosional. Oh ya itu terintegrasi ASE. ke ASE dengan problem based learning gitu ya. Lalu ketika diskusi anak-anak kurang aktif gitu. Saya mengamati itu anak-anak kurang aktif, banyak yang kurang aktif. Kalau menurut ini apa namanya dari hasil observasinya Pak Fiska pengamatan itu yang menyebabkan anak-anak ini jadi tidak aktif atau kurang aktif ketika diskusi itu apa Pak? Setelah saya amati anak-anak tersebut yang kurang aktif, kemudian saya tanya yang banyak yang menjawab di rumah belum persiapan, salah satunya persiapan urusan perut, sarapan. Oh iya, betul kita kemarin jam pertama soalnya Iya. ya. Jadi anak-anak di kelas saat proses pembelajaran itu banyak yang menundukkan kepala, banyak yang menaruh kepalanya di meja, ngontrol, istilah bahasa Jawanya itu mungkin. Jadi karena belum sarapan, belum siap gitu untuk pelajaran. Kondisi ini kalau Pak Fiska lihat pada level berapa ini Pak? Di kelas itu yang antara yang tidak aktif itu mayoritas atau minoritas atau dari skala 1 sampai 10? Kalau 1 sampai 10 ya 5, 6 ya 5, separuh lebih. Nah untuk masalah yang pertama dulu ya Pak, untuk anak-anak yang belum siap belajar karena secara fisik mereka belum siap ya, karena belum sarapan. Rencana Pak Fiska untuk tindak lanjutnya seperti apa agar tidak terulang di berikutnya? Setelah saya amati, saya tanya anak-anak tersebut permasalahan seperti itu, anak-anak saya selalu ingatkan
untuk sarapan pagi karena itu penting sebagai amunisi kita untuk beraktivitas. Kemudian setelah saya ingatkan secara langsung setiap akhir pembelajaran, saya ingatkan kembali, penguatan kembali. Jadi Pokoknya saya ingatkan terus. Jadi mengingatkan anak untuk selalu sarapan pagi. Pentingnya sarapan pagi karena itu modal kita untuk beraktivitas. Harapannya nih, harapan Pak Fiska kalau anak-anak sudah sarapan pagi, sudah persiapan pembelajaran, Pak Fiska pengennya pembelajarannya bisa seperti apa? Harapan saya setelah anak-anak saya kasih pengertian untuk pentingnya sarapan, supaya nanti harapannya saat proses pembelajaran kondisi kelas menjadi aktif, saat diskusi juga anak-anaknya ceria, tidak lesu letih seperti Kurang darah ya Pak, kurang amunisi gitu ya Pak. Itu rencana Pak Fiska berarti ya untuk mengantisipasi atau supaya tidak terjadi lagi gitu ya, yang tidak aktif diskusi karena ternyata perutnya belum siap. Iya betul. Nah untuk masalah tadi ya Pak, manajemen waktu, mungkin jadi agak susah juga kalau yang depan terlalu panjang nanti jadi terkejar tujuannya gimana gitu ya. Nah, itu rencana Pak Fiska untuk manajemen waktu? Untuk manajemen waktu ya tentunya saya harus lebih jeli lagi, lebih fokus lagi untuk membagi waktu antara misalnya bagian membuka harus disesuaikan dengan RPP yang saya buat, kemudian tujuan misalnya 40 menit, 30 menit, jadi saya juga harus melihat betul waktu yang akan saya gunakan supaya tujuannya manajemen waktu sesuai harapan saya. Apa ada Pak penyesuaian di RPP yang jenengan misalnya? Untuk RPP sepertinya sudah saya manage waktunya sebaik mungkin, cuma saya yang kurang memperhatikan di RPP-nya. Selain tadi Pak yang rencana dengan untuk manage waktu itu yang lebih mengingat lagi gitu ya. Mungkin ada rencana lain selain itu Pak? Mungkin mau atau pakai timer atau gimana itu? Nah itu misalnya menggunakan jam atau bisa Bu, itu bisa. Mungkin saya akan menggunakan timer biar lebih jelas patokannya. Oh ini saya sudah waktunya ganti bagian dari pembukaan. Ada timernya, langsung saya diingatkan, kemudian berganti ke tahap berikutnya. Mungkin itu lebih baik mungkin ya, kita bisa pakai HP atau apa gitu ya. Langsung ada pengingatnya. Ada dua masalah tentang kesiapan belajar yang berarti anak yang kurang aktif dalam pembelajaran, terutama ketika diskusi ya, dan manajemen waktu. Lalu dari rencana yang sudah Pak Fiska rencanakan tadi nih ya, sudah ada gambaran ternyata masalahnya ternyata ini Pak Fiska sudah punya rencana untuk tindak lanjutnya. Saya akan mengingatkan tadi tentang sarapan di awal kemudian pembelajaran gitu. Nah kira-kira Pak Fiska mau mulai kapan ini menerapkan itu? Mulai mengingatkan anak gitu dan manajemen waktu itu mulai kapan? Untuk mengingatkan itu sudah saya langsung terapkan setelah pembelajaran itu, setelah saya mati. Soal anak-anak saya ingatkan langsung Bu. Kemudian tentunya di pertemuan-pertemuan selanjutnya tetap harus mengingatkan akan pentingnya sarapan pagi untuk memulai aktivitas setiap harinya. Nah, untuk yang manajemen waktu itu akan saya terapkan setelah kemarin itu kita dengan observasi. Nah, di pertemuan selanjutnya langsung saya tentang manajemen waktunya saya langsung terapkan. Berarti di pertemuan berikutnya minggu depan berarti ya Pak? Iya, betul. Jadi tentang fokus anak-anak sehingga
amunisi tadi sehingga aktifannya kurang sudah jenengan mulai laksanakan untuk meningkatkan tentang sarapan. Lalu tentang manajemen waktu sudah jenengan benahi dan sudah dipersiapkan untuk mulai dilakukan minggu depan. Oh iya, ada sekitar 2 anak kayaknya Bu. Itu saya tanya yang kurang bersemangat itu ternyata ada masalah di rumah, masalah keluarga. Nah, untuk yang itu ada rencana dari Pak Piska tentang Nah untuk yang masalah keluarga itu saya bertanya secara pribadi. Kemudian saya beri semangat. Ya, masalah di rumah pasti ada, tapi kalau sudah keluar itu ya agak dilupakan, maksudnya nggak dipikirkan. Fokus yang aktivitas sekarang. Gitu. Dan bisa berbagi cerita juga dengan jenengan atau dengan ke wali kelasnya gitu ya. Bagus Pak. Yang menurut jenengan tadi masalah ternyata jenengan sudah menentukan sendiri, sudah ketemu. Jadi tentang tadi ya keaktifan sudah bagus itu Pak. Jenengan sudah menemukan oh ternyata masalahnya adalah mereka memang belum siap secara fisik. Kita sudah mengingatkan anaknya untuk lebih sarapan pagi itu sudah bagus Pak. Dilanjutkan bagus banget. Lalu untuk manajemen waktu mulai minggu depan. Oke, nggak sabar nanti kalau sudah dipraktekkan saya mungkin kalau boleh nonton lagi atau mungkin dengan sharing-sharing ke saya lagi kalau nonton lagi biasanya kalau dilihat itu deg-degan. pergerakannya juga berkurang Bu. Deg-degan juga. Sabar nanti kalau sudah diterapkan manajemen waktu yang baru itu settingnya bolehlah berbagi cerita ke saya gitu ya Pak. Seperti apa gitu Pak, ada lagi kayaknya ternyata sudah ketemu ini solusinya ternyata sudah memberi solusi sendiri ya. Iya betul, bukan saya kan Pak, kamu memang hanya ngobrol-ngobrol aja ternyata. Baik, bagus banget, malah saya jadi dapat insight baru dari jenengan. Ada lagi Pak? Saya kira itu dulu Bu, Itu mungkin dulu. nanti kalau ada unek-unek bisa saya ceritakan Oke, kembali sip. Bu. Makasih nih sharingnya, saya jadi dapat pemahaman dan info baru lagi. Semoga nanti dilaksanakan di minggu depan bisa lebih lancar, jadi pembelajaran lebih efektif dan jenengan sekarang sudah mengingatkan anak-anak untuk lebih siap secara fisik, nanti diskusi bisa berjalan dengan lebih bagus lagi, jadi anak lebih aktif dan belajar. Itu ya Pak. Ya. Semoga Terima kasih. sukses. Oke. Semua ini Penguatannya. sama-sama Pak Piska gitu dulu. Ya. Oke, monggo. Assalamualaikum Pak Piska. Waalaikumsalam.